Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai salah satu partai terbesar di Republik ini mulai kehilangan pemujanya, bukan partai politik. Teman-teman seakan tidak mau kecolongan lagi dengan keluarnya Maru Arar Sirait sebagai kader mereka yang telah bertahun-tahun hadir dalam ikut membangun partai dan juga Indonesia ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui elit-elitnya mengumandangkan satu slogan yang menarik ya untuk kita cermati. Hilang satu tumbuh seribu, ya. Pergi satu datang seribu. Ya, ini kalau kita ikuti fenomena yang kita lihat, ya berbanding terbalik sebenarnya ya, bukan hilang satu, ini hilang satu-satu. Ya, hilang satu-satu, artinya satu-satu mulai nih, dan satu-satu itu kemudian sekarang berakumulasi menjadi hilang banyak. Sementara fenomena masuk satu tidak nampak, ya, artinya tidak ada tokoh kunci, tokoh publik yang kemudian menyatakan deklarasi untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, untuk mengimbangi derasnya keluarnya para elit-elit kunci. Nah, teman-teman, saya ingin menggambarkan fenomena ini seperti begini. Dulu sekitar tahun 1980-an, 90-an, itu ada fenomena yang namanya fenomena brain drain. Ya. Brain drain itu artinya keluarnya orang-orang terbaik, orang-orang cerdas, orang-orang berpendidikan dari Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Karena apa? Di luar negeri, pikiran-pikiran mereka, ilmu mereka lebih dihargai daripada di dalam negeri. Sehingga terjadi arus keluar dari Indonesia. Nah, seperti itulah sebenarnya kita bisa gambarkan tentang nasib PDIP sekarang ini, bahwa telah terjadi apa yang disebut dengan politician drain, ya, brain drain sekaligus politician drain, yaitu orang-orang kunci, orang-orang elit yang memang merupakan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dalam perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, seperti Budiman Sujatmiko, dan kemudian juga ada Maru Arar yang baru-barusan mendeklarasikan, dan mulai diikuti oleh yang lain, dan yang lain. Nah, inilah menjadi sebuah fenomena di mana sangat mungkin mereka merasa bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak lagi sama, tidak seperti yang dulu, ya, sehingga mereka merasa keberadaan diri mereka sudah tidak bisa lagi diakomodir di tempat itu. Kalau kita mau gambarkan dengan fenomena yang sedang marak terjadi atau kondisi sosial ekonomi yang terjadi di Jakarta, misalkan pada Giant Mall atau mall-mall besar di Jakarta, di kawasan Blok M dan juga Senayan, itu sedikit banyak menggambarkan tentang kondisi ini, ya, di mana sekarang para penyewa dan para pengunjung itu sepi di mall-mall besar. Mereka meninggalkan mall-mall besar itu karena dianggap sudah tidak punya sesuatu yang bisa diharapkan. Boleh dikatakan itu saja, ya, apa yang difasilitasi atau disiapkan oleh mall-mall itu, dan mereka keluar untuk mencari pengalaman dan juga suasana-suasana yang baru. Nah, fenomena tentang politician drain ini bisa jadi seperti itu, ya. Mereka keluar dari satu partai yang sangat besar, ya, yang lagi besar bukan dalam konteks apa yang bisa memberikan sesuatu yang bisa menjanjikan bagi mereka, ya, karena mungkin mereka menganggap bahwa ini terjadi oleh karena kuatnya hak prerogatif elit-elit tertentu yang kemudian tidak memberi jalan pada, katakanlah, darah-darah segar, darah-darah muda ini untuk kemudian hadir memberi warna terhadap eksistensi partai, sehingga mereka memutuskan untuk itu. Bahkan belakangan ini upaya-upaya pemaksulan itu, ya, merupakan usulan-usulan atau upaya-upaya yang menurut saya kalau sampai itu terjadi, ya, ini Indonesia harus membayar harga mahal. Bahkan PDIP, ya, kalau proses itu didorong semakin dekat, jangankan sampai terjadi, sebelum terjadi pun ada pergerakan arus keluar yang begitu lebih besar lagi dari yang sekarang ini terjadi, ya. Nah, itu tergantung PDIP sekarang seperti apa menyikapi itu. Saya mau tutup dinamika topik kita, pembahasan topik terkait dengan PDIP, sepi pemuja. Saya ingin sharingkan satu kisah. Ada seorang
supir dari seorang bos yang suatu hari dipanggil untuk kemudian bos menyatakan bahwa ini hari terakhir Anda untuk bekerja bersama saya, serahkan kunci mobil dan silakan Anda keluar dari ruangan kantor saya. Nah, sang supir kemudian memberikan kunci dan pamitan baik-baik dan dia pergi. Tapi anehnya, ketika sang supir itu pergi jalan kaki, mobil yang biasa dia bawa ya itu kemudian mengikuti dari belakang dan sontak sang bos sangat ketakutan karena di dalam mobil itu tidak ada siapa-siapa ya. Nah, artinya sang mobil tahu mana tuan yang sesungguhnya. Nah, ini bisa menggambarkan sebenarnya kalau saja isu pemaksulan itu terus-menerus dihembuskan secara kencang, jangan pernah kaget ya, jangan kaget kalau kemudian para konstituen PDIP itu kemudian akan tahu tuan yang sebenarnya siapa, bukan partai politik.